tauhid, iman yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun iman yang ada. 6. Inilah anugerah Allah paling besar yang diberikan Allah kepada makhluk. Kalau kita kaya raya, jadi raja seumur hidup, nggak pernah sakit, berkuasa seumur hidup, tapi tidak ada iman, apa gunanya? Tak ada guna apa-apa. Fir'aun itu kaya, Mesir dia punya, Sungai Nil dia punya, bisa bangun piramid, bisa bangun menara, mau lihat Tuhan. Mana Tuhannya Nabi Musa? Mau kulihat kan? Dibikinnya menara. Seluruh rakyatnya takut sama dia, disuruh sujud-sujud semua. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Semua rakyat Mesir sujud, takut sama Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Kurang apa hebatnya? Tapi dia tidak punya iman. Dia hina dunia akhirat. Buktinya dia hina, tak ada satupun presiden mau dipanggil Fir'aun. Nggak ada. Saudara-saudara, inilah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditamparnya mulut kita itu. Menghina kau ya, menghina, hina. Kenapa hina? Tidak ada iman. Kalau harta, pangkat, jabatan, kesehatan, oh nggak ada lawan lah Fir'aun. Makanya akidah ini yang paling berharga. Begitu kita lahir ke dunia, bapak kita disunnahkan oleh Nabi dalam hadis Hasan Sahih untuk mengadzankan kita di telinga kanan. Apa itu? Akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Jangan sampai benda-benda yang ada seluruh alam jagat raya ini menggeserkan Allah dari hati kita. Karena yang lain kecil, hanya Allah yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dari lahir ini sampai mati tidak ada yang disembah kecuali Allah saja. Tidak ada yang disembah kecuali Allah saja. Ini kan akidah ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa utusan Allah yang wajib ku ikut dalam setiap detik gerak langkahku sampai mati dari lahir ini hanya Rasulullah saja, yang lain tidak. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Karena sholat ini udah syariat. Sholat ini menyembah Allah. Dan sholat hanya perlu di dunia. Di kubur nggak perlu, di padang mahsyar nggak perlu, di surga nggak perlu sholat. Sholat hanya di sini saja. Hayya 'alal falah. Mari mencapai kesuksesan. Kesuksesan hanya dicapai di dunia ini. Di dunia inilah tempat bekerja mencapai kesuksesan hidup. Di kubur tinggal menunggu hasil. Di akhirat panen. Habis itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. La ilaha illallah, tiada yang disembah sampai mati, Allah saja. Betapa indahnya seruan azan diazankan waktu kita baru lahir. Jangan gadaikan akidah kita dengan apa saja pun. Dunia ini apalah, kata Nabi, seperti kotoran hijau di atas rumput, tai kambing atau tai kerbau di atas rumput. Ini dunia ini. Apa artinya dunia ini? Kalau nggak punya akidah, nggak punya iman. Ini yang paling penting. Kalau beriman, masya Allah. Berapa harga iman? Ditulis di Quran. Cuman kita nggak tahu selama ini. Belum tahu kita kalau ditanya orang, iman itu penting. Berapa harganya? Nggak tahu. Patut banyak orang Islam murtad, nggak tahu harga iman. Padahal harga iman ditulis di Quran. Di surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, mereka mati, wa hum kuffar, matinya kafir, nggak punya iman, matinya kafir, wa hum kuffar, falan, maka tidak. Ini lan, bahasa Arab tidak banyak, la, tidak.
Lam tidak, lan tidak. Kalau la kemarin tidak, hari ini mungkin iya. Hari ini tidak, mungkin besok iya. Tapi kalau lan, dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat, tidak terus. Falan, maka dari dulu sampai sekarang sampai kiamat tidak akan. Yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang kafir, mereka mati dalam keadaan kafir, nggak punya iman, maka dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat, Allah tidak akan pernah menerima dari diri mereka itu tebusan, walau dia menebus dirinya dengan emas sebesar bola dunia. Mil'ul ardi zahaba, dengan emas sebesar bola dunia, nggak diterima. Kalau orang punya emas sebesar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru ini, mungkin dialah orang terkaya se-Indonesia. Jangankan sebesar masjid, bola dunia ini semuanya 40.000 kilometer ini. Bola dunia ini bulatnya 40.000 kilometer. Emas semua, tidak ada batu, tidak ada pasir, tidak ada pohon, tidak ada semua emas semua. Dari permukaan atas sampai intinya. Berapa triliun ton itu? Triliunan ton. Serahkan sama Allah, ya Allah, ini emas sebesar bola dunia. Saya mati kafir, nggak punya iman. Berilah saya setetes iman saja, agar saya punya hak untuk berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Dari dulu sampai sekarang sampai kiamat, Allah tidak terima. Betapa bahagianya kita jadi orang punya iman ini. Hanya 1,8 miliar dari 7,4 miliar penduduk dunia yang mempunyai iman, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya 1,8 miliar, 20% dari seluruh penduduk dunia ini. Itu harga iman. Biar matilah kita, jangan tukar iman. Lebih baik mati daripada iman kita rusak. Ini guru-guru saya dari kecil dulu di Muhammadiyah menanamkan gitu. Lebih baik mati nak daripada kamu murtad. Lebih baik mati daripada tidak beriman. Biarlah mati kelaparan, asal agama kita nggak tukar. Dari kecil udah ditanamkan itu. Dan manusia yang paling berbahagia adalah manusia yang bisa mati membela keimanannya kepada Allah SWT. Mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan berserah diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lebih hebat dari itu. Itu harga iman. Bagaimana harga orang beriman? Itu harga iman begitu. Harga orang beriman gimana? Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi di dunia ini masih ada satu orang yang dengan lidahnya mengucapkan Allah 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 Allah. Dalam hadis lain, yaqulu la ilaha illallah. Ini dunia dan seluruh alam jagat raya, matahari, bintang, bulan, planet-planet ini semua. Kata Nabi, tidak akan kiamat selagi di atas dunia ini ada satu orang beriman yang masih mengucap Allah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang ini masih hidup, belum mati satu orang ini, dunia tidak akan dikiamatkan Allah SWT. Dalam hadis Muslim, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan dalam Sarah Muslim hadis-hadis tentang ini, sarah-sarah tentang ini. Nanti hari dekat kiamat orang-orang alim wafat. Orang-orang alim wafat, tinggal orang-orang setengah alim, lama-lama tinggal orang-orang awam, lama-lama tinggal orang-orang bodoh. Lama-lama tak ada lagi orang Islam yang tahu sholat, puasa, zakat, haji, warisan, tak tahu lagi. Taunya cuma Allah, 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 la ilaha illallah. Allah nggak kiamatkan dunia menghargai orang yang beriman ini dengan kualitas seperti itu. Tiba-tiba tinggal satu orang. Diceritakan dalam hadis Sahih Muslim, orang terakhir yang beriman hidupnya di padang Arafah. Ketika itu padang Arafah sudah hijau subur, air mengalir dengan jernih. Saya yakin, karena sekarang Mekah sudah hampir tiap tahun turun salju. Sudah 3 tahun berturut-turut Mekah turun salju. Bukan mustahil nanti hijau, kalau Nabi bilang begitu kok. Nanti padang Arafah itu hijau, rumputnya penuh hijau, pohon-pohon kayunya besar, air mengalir jernih.
Saat itu ada satu orang Islam, tinggal satu-satunya, hanya tahu la ilaha illallah saja. Dia menggembalakan kambing. Tiba-tiba datang singa mau mengambil kambingnya, dia pukul singa itu berkelahi dengan tongkat, akhirnya dia mati berkelahi dengan singa itu. Maka hari itu juga dunia dan alam jagat raya dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jijik lihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas bumi ini. Itu harganya orang beriman. Dan Nabi bersabda lagi dalam hadis Bukhari Muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Menghina orang beriman, orang Islam itu dosa besar, membunuhnya kufur dari Islam. Itu harga orang beriman. Hari ini orang beriman kita anggap remeh. Hari ini otak orang Islam ini dicuci. Biarlah orang kafir asal sejahtera daripada beriman sengsara. Itu pemikiran Fir'aun itu. Fir'aun begitu, yang hidup senang nggak apa-apa, biar nggak beriman nggak apa-apa, asal hidup senang. Itu pemikiran Fir'aun. Pemikiran Islam bukan begitu. Biar nggak punya apa-apa, asal iman kita tetap kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Apa artinya dunia ini? Makan sepiring, 2 piring sudah kekenyangan, 3 piring sangat kekenyangan, sebakul mati kekenyangan. Tengah-tengah, kenapa mati? Makan sebakul. Itulah nilai dunia itu. Ini akidah. Sekali aja rusak ini iman, batal seluruh amal seumur hidup. Jangan main-main. Kita sholat, puasa, zakat, haji, pokoknya semua amal kita buat 50 tahun. Setelah 50 tahun tiba-tiba dia percaya dengan satu hal yang membuat dia musyrik. Wah iya ya, supaya selamat pergi ke pantai selatan Jawa, nyembah Nyai Roro Kidul sebentar. Habis pahalanya 70 tahun itu habis. Habis, sama sekali tak ada manfaat. Ini akidah. Paham bu? Biar mati miskin, biar mati dibunuh orang, biar mati dicincang orang, nggak apa-apa, asal mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kita kokohkan tauhid kita, akidah kita. Ukhuwah Islamiyah itu tadi, satu orang berislam lebih berharga dari seluruh alam jagat raya. Tidak bisa dibandingkan. Satu orang beriman mengucap syahadat Islam lebih berharga dari seluruh dunia orang kafir. Ditambah alam jagat raya ini, bintang, bulan, planet-planet itu semua dikumpulkan semua dengan orang-orang kafir. Diambil satu orang beriman, ditimbang di sisi Allah. Berat orang beriman di sisi Allah dari seluruh orang kafir, ditambah seluruh alam jagat raya. Sejahat-jahatnya orang beriman, mungkin dosanya sebanyak pasir di pantai, ditambah sebanyak bintang di langit, banyak betul tuh ya, ditambah sebanyak buih di laut, alangkah banyaknya dosanya itu, tapi dia beriman, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berhak berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya dari jahatnya, dia masuk surga setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ditimbang amal banyak dosanya, amal baiknya kalah banyak dengan dosanya. Apa boleh buat? Dia masuk neraka dulu. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dia masuk neraka. Kekal? Enggak. Kekal? Tidak. Kenapa? Ada imannya. Seberapa lama dia di neraka? Terserah Allah, tergantung dosanya. Mungkin 10 miliar tahun. Karena dosanya sebanyak pasir di laut, tambah buih di laut, tambah sebanyak pasir pantai, tambah sebanyak bintang di langit. Mungkin dia lama sekali di neraka miliaran tahun. Tapi ada kabar gembira dari Rasul dalam hadis Bukhari Muslim. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi mithqala dzarrah.
akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang pernah mengucap la ilaha illallah, ada iman, walaupun di dalam hatinya kebaikan hanya sebesar atom saja. Itu harga orang beriman di sisi Allah. Saya berpikir, apa amal yang pahalanya sebesar zarrah? Berarti orang ini nggak pernah sholat ini kan? Habis ucap syahadat, kawin, mati. Saya bilang ini orang nggak pernah sholat ini. Kenapa nggak pernah sholat? Karena pahala sholat tak tanggung besarnya. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, rakaataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh sunat itu lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Itu baru sholat sunat 2 rakaat. Ini pahalanya cuma sebesar atom, sebesar zarrah. Berarti nggak pernah sholat sunat subuh pun ini orang. Kalau sholat subuh tak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Malaikat pun tak tahu. Malaikat cuma catat aja. Tengku Zulkarnain sholat subuh. Pahala nggak usah jauh-jauh pahala sholat. Pahala puasa pun tak tahu malaikat. As-shaumu liya wa ana ajzibi. Sholat itu kata Allah untukku. Puasa itu untukku. Dan akulah yang tahu berapa banyak pahalanya, aku yang bayar. Malaikat cuma catat aja Zulkarnain puasa. Pahala Allah yang bayar. Itu puasa. Apalagi sholat yang agama. Hanya pahala sholat sunat yang diberitahu Nabi. Lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Sholat wajib hanya Allah yang tahu. Satu orang mengucap subhanallah dengan mulutnya. Subhanallah. Tumbuh satu pohon di surga. Detik ini juga. Yang besar batangnya dikelilingi kuda tercepat 70 tahun. Tidak selesai satu putaran. Berapa besar pohon kayu itu? Coba ucap semua. Subhanallah. Bapak ibu semua dapat satu pohon di surga. 70 tahun batangnya dikelilingi kuda, nggak selesai satu putaran. Saya dapat satu hutang. Karena saya yang suruh. Sekali lagi, subhanallah. Semua dapat 2 pohon di surga, saya dapat 2 hutang. Masalahnya baru satu subhanallah aja pohon kayunya 70 tahun besar batangnya. Ada orang yang beriman pahalanya cuma sebesar zarrah, berarti ucap subhanallah pun tak sempat ini orang. Apa pahalanya? Mungkin, saya pun tak pasti, tapi saya cari-cari di hadis, jumpa saya hadis Sahih Muslim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan anggap remeh dengan kebajikan walau kecil, walau hanya sekedar melontarkan sebuah senyum kepada saudaramu. Inilah yang paling kecil mungkin ini, senyum saja. Mungkin orang tadi itu yang masuk neraka itu cuman baiknya sebesar zarrah, ini mungkin habis syahadat senyum sekali terus matilah dia. Tidak pernah berbuat baik lagi seumur hidup. Itu mungkin senyum sama biniknya itu baru malam pertama lah, malam kedua tak pernah senyum lagi sampai mati. Memang lama dia dalam neraka, tapi dia keluar dari neraka. Wa yukhriju minan nar, dikeluarkan dari neraka karena apa? Ada la ilaha, ada iman dan ada amal baik sebesar zarrah. Hancur remuk badannya. Oleh malaikat dimandikan ke satu sungai di pinggir surga namanya Nahrun Hayah. Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Tumbuh lagi kulit dagingnya berwarna kuning seperti tunas pohon kayu yang baru tumbuh dari bijinya. Kemudian dia digiring masuk surga. Ragu dia doa, ya Allah, adakah lagi tempat di surga untukku? Aku adalah orang beriman paling terakhir keluar dari neraka. Setelah aku kafir semua, kekal selama-lamanya. Minta jadi babi pun gak dikeluarkan Allah dari neraka. Minta jadi binatang, monyet, apapun tak akan dikeluarkan lagi setelahnya. Sebab kafir. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir dalam neraka berdoa, ya Allah, lebih baiklah kami jadi tanah daripada masuk neraka selama-lamanya. Ahli tafsir menjelaskan kenapa orang kafir minta jadi tanah. Karena orang kafir lihat di padang mahsyar Allah mengadili binatang-binatang. Kambing hitam menanduk kambing putih. Kambing hitam tanduknya besar, panjang, badannya besar. Kambing putih badannya kecil, tak punya tanduk.
ditanduk oleh kambing hitam. Kata kambing putih itu menanduk kambing hitam, kesakitan kambing hitam. Di hari kiamat Allah balik, kambing hitam dibesarkan, dipanjangkan tanduknya, kambing putih dikecil, kambing putih dikecilkan, dicabut tanduknya. Kemudian Allah katakan, wahai kambing hitam, tanduk kambing putih sebagaimana dulu dia menandukmu. Maka ditanduklah oleh kambing hitam kambing putih seperti mana dia ditanduk waktu di dunia. Tuh, setelah sama sakitnya, Allah jadikan kedua-dua kambing menjadi tanah. Ular makan kodok, di sana kodok makan ular. Setelah itu kedua-duanya jadi tanah. Akhirnya orang kafir berkata, ya laitani. Ini kalimatnya katanya litamanni. Kata orang Inggris ini conditional sentence. Kalimat andai-andai yang tak mungkin terjadi. Seandainya aku jadi presiden, kuangkat bapak jadi menteri. Jadi menteri nggak bapak? Enggak, saya jadi lurah pun tidak. Ini kan andai-andai saja. Seandainya lah ya Allah aku jadi binatang lebih baik daripada jadi manusia kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang kafir itu lebih jelek dari binatang. Syarrud dawab, kata Allah di Quran, makhluk melata di atas dunia yang paling jelek, jahat, buruk, najis adalah orang kafir. Lebih parah dari monyet, lebih parah dari binatang. Binatang tidak masuk neraka, orang kafir masuk neraka, khalidina fiha abadan abada, selama-lamanya dalam neraka. Sampai minta jadi binatang pun Allah nggak kasihan. Ini biar kita tahu nilainya orang beriman berapa besar dan berapa hinanya nilai orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang mempersyarikatkan Tuhannya Allah, mereka akan masuk dalam neraka jahannam, finnari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka. Disambung, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah sejelek-jeleknya makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Kalau begitu jangan main-main dengan orang Islam. Nanti terkejut kita, orang Islam walau sejahat apapun satu hari masuk surga. Tapi kalau kafir tak ada harapan. Jangan pernah berpikir bahwa kafir itu baik. Allah bilang syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Oh, kalau begitu gimana? Apa kita nggak boleh berkawan sama dia, berhubungan dengan dia? Syariat Islam itu dibagi 4. Berapa? Yang pertama babnya namanya bab ibadat. Bab apa? Ibadat tidak ada toleransi. Urusan ibadat tidak ada toleransi. Tidak ada bilang, Pak, Bapak ikut sama aku ke gereja hari Minggu, haleluya, haleluya. Nanti hari Jumat ikut aku sholat Jumat sama Bapak. Biar kita rukun damai. Kita katakan lakum dinukum. Tidak ada. Untuk ibadah tidak ada kompromi. Natal bersama haram. Itu fatwa Buya Hamka tahun 1980. Untuk itu Buya Hamka berhenti jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Disuruh cabut, 1 huruf pun saya tidak cabut, kata Buya Hamka. Lebih baik saya yang berhenti jadi ketua MUI. Dan sampai kiamat insya Allah fatwa Buya Hamka itu tidak akan pernah dicabut oleh Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Urusan ibadah. Yang kedua urusan muamalat. Apa? Muamalat. Kalau muamalat boleh sama kafir. Boleh. Ada kafir jual sapu tangan, penyapu tangan. Barang kau cihek kau. Aiko murah, aiko 1.000. Anak awak beli 5. Enggak apa-apa. Halal sapu tangan kok, kecuali sapu tangannya dari kulit babi. Itu baru masuk dia ke ibadah. Tapi kalau bermuamalat, nyewa rumah orang kafir,
naik sudaku apa namanya, bus kotanya milik orang kafir. HP ini orang-orang jil SMS saya, Bapak anti kafir. HP itu buatan siapa katanya? Orang ku beli kok, bukan ku curi dari kafir. Dan kita ditipu nih katanya buatan kafir. Iya, tapi teori logaritma yang dipakai oleh HP ini ditemukan oleh Al-Jabar, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu orang Inggris menyebutnya logaritma. Baik, muamalat. Kalau muamalat boleh dengan orang-orang itu pun tidak utama. Hanya boleh, tidak afdol. Beli beras sama lim taiko, boleh. Tapi kalau ada Haji Karim, Faisal Karim jual beras, maka afdol lah beli beras sama Haji Faisal Karim daripada sama lim cengpek itu tadi. Paham? Apa nggak boleh beli cendol dari orang kafir? Boleh. Tapi kalau ada Nur Ainun jual cendol, afdol lah beli cendol sama Nur. Itu muamalah. Yang ketiga munakahat, hukum nikah talak rujuk. Nikah tidak bisa kompromi, tidak bisa. Ayo kita nikah yuk. Tapi aku tetap agamaku, kau tetap agama kau. Maka nikahnya tidak sah. Anaknya anak zina, anaknya dihitung anak ibunya, binti ibunya, bukan bin bapaknya. Walaupun dia nikah lain agama, tapi pernikahannya tidak sah. Anaknya anak ibunya. Anak itu tidak dapat warisan dari bapaknya. Begitu. Ada yang mengatakan kalau perempuannya kafir, laki-lakinya Islam boleh. Madhab Syafi'i nggak boleh. Lah kan ahli kitab boleh dikawini. Ahli kitab itu harus Bani Israel. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kami telah datangkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel, bukan Bani Dayak, bukan Bani Cina, bukan Bani Jawa, bukan Bani Sunda, tapi Bani Israel. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan itu yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia. Biar laki-laki, biar perempuannya, asal salah satunya, keduanya itu tidak Islam, pernikahannya diharamkan oleh Islam dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu tentang munakahat. Terakhir jinayat, bab pidana. Di Indonesia sementara ini kita masih sepakat pidana diserahkan kepada negara. Mencuri harusnya potong tangan. Kalau yang dicurinya seharga 400 dirham. Kalau mencuri ayam denda 2 ekor. Curi satu ekor ayam ditangkap, denda 2 ekor. Dendanya bukan untuk hakim, dendanya untuk yang punya ayam. Tapi kalau yang dicurinya banyak, baru potong tangan. Kalau dicurinya triliunan, pancung kepalanya. Itu hukum Islam. Tapi di Indonesia kan yang dipakai hukum negara, di penjara. Apalagi menghina agama, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, menghina hari kiamat, pokoknya menghina rukun iman, menghina agama. Dalam Islam hukumnya 4. Berapa? Al-Maidah 34. Yuqattalu, dibunuh. Aw yusallabu, disalib. Atau dipotong. Kaki tangannya bersilangan. Yang paling ringan diusir dari negara itu. Itu yang paling ringan, tergantung salahnya. Kalau menghina Allah sampai bunuh orang, dibunuh. Kalau menghina agama Allah sampai mencincang orang, dicincang. Begitu. Minimal diusir dari negeri itu. Kalau dia menghina nggak sampai matiin orang, kayak Gubernur DKI Jakarta, itu hukum Islamnya diusir dia dari Indonesia, biar dia pulang ke Hong Kong. Itu hukum Islam. Tapi kita kan sudah sepakat, hukumnya diserahkan pada negara. Hukum negara KUHP 156A. Dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Sudah terjadi. Oh banyak. Siapa? Pertama dulu Arswendo Atmo Wiloto, bikin majalah tabloid Monitor.
Ini dia 11 tokoh paling populer se-Indonesia. Nomor 1 Pak Harto, nomor 11 Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipikirnya Pak Harto senang, malah dipenjarakan 5 tahun. Begitu. Itu tentang syariat Islam. Jadi ukhuwah kita dengan orang lain Islam yang bisa hanya dalam bab muamalat saja. Dalam bab muamalat. Ibadah nggak bisa, munakahan nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana dengan agama lain? Agama lain ya sama tadi yang saya jelaskan, lakum dinukum waliyadin. Hanya boleh dalam bab muamalat, jual beli, sewa menyewa, tukar gadai menggadai, itu saja yang boleh. Selain itu tidak boleh. Bagaimana supaya umat ini rukun? Gampang, jangan urusi agama orang. Lakum dinukum, aman lah itu. Kata Nabi begini, Bu. Ini waktu sangat singkat. Saya tidak baca Arabnya. Umatku seperti lebah. Umatku seperti lebah. Lihat perumpamaan Rasulullah. Umatku seperti lebah. Tidak mengambil, tidak hinggap, tidak mengambil kecuali yang baik-baik saja. Kita lihat lebah itu hanya dari bunga ke bunga, bunga ke bunga, bunga ke bunga, bunga ke bunga. Saya lama memperhatikan lebah. Tak pernah lebah itu hinggap di najis-najis. Lebah terbang terus ada tai ayam singgah. Tak akan jumpa lebah hinggap di tai ayam, di tai kerbau, tak akan ada. Tidak akan jumpa itu. Lebah itu hanya dari bunga ke bunga, bunga ke bunga, bunga ke bunga. Umatku seperti lebah, hanya hinggap dari tempat yang baik ke tempat yang baik, tempat yang baik ke tempat yang baik. Kalau ada umat ngakunya umat Islam singgah ke diskotik, gedek, tigidik, bukan umatku itu, salah tempat singgahnya. Paham? Yang kedua, umatku seperti lebah, hanya memberi yang baik-baik saja. Umat Islam itu seperti lebah. Lebah itu memberi madu, asal madu. Dan satu-satunya obat yang disebut di Quran adalah madu. Kalau habatus sauda yang lain-lain, korma Nabi itu disebut di hadis. Tapi kalau di Quran, asal madu, syifaul linnas, obat bagi manusia. Yang ketiga, umatku seperti lebah, kata Nabi, kalau hinggap di ranting yang lapuk sekalipun, ranting itu tidak patah. Enggak ngerusak orang Islam. Orang Islam bikin baik. Datang orang Islam cari emas ke Australia 400 tahun yang lalu. Maju Australia. Lahir batin. Datang kita orang Islam nih ke satu kampung. Kampung itu tak ada orang yang sembahyang. Kita datang. Satu. 20 tahun kita di situ sholat orang semua sekampung itu. Itu orang Islam. Tapi ada satu yang Nabi tak sebut. Yang Nabi sebut hanya 3 sifat lebah. Ada satu konsumsi untuk ulama-ulama. Apa sifat lebah yang keempat? Kalau dia diganggu, dia akan menggigit sampai mati. Itu tidak disebut mati. Lebah itu cobalah ambil kayu, pukullah sarangnya, pung. Kalau enggak hancur seluruh negeri itu dibikinnya. Nyelam kita di air, ditumbuhnya di atas. Kapan kau enggak keluar? Orang Islam tuh begitu, seperti lebah. Kau enggak dapat ditangkap polisi, kau besok 156 KUHP. Kapan kau enggak jumpa aku di mana-mana? Itu orang Islam. Bukan orang Jakarta saja tanggung jawab dengan gubernur Jakarta DKI ini, Basuki Cahayapurnama ini. Bukan orang Jakarta saja. Kalau pemerintah tidak laksanakan KUHP 156A, orang Islam terganggu dari Sabang sampai Merauke, dari Yaman sampai Maroko. Di mana saja dia jumpa orang Islam, haram, tidak boleh diselamatkan, harus dibunuh. Kalau saya ngomong gini orang sedunia benci, nggak apa-apa. Walau karihal kafirun, walau semua orang kafir benci, nggak ada masalah sama kita, betul? Yang kita takut Allah benci. Kalau orang kafir benci, dari dulu orang kafir benci sama kita, tahu? Di dalam surah Ali Imran ayat 119, Allah beritahu kepada kita, kebencian yang dikeluarkan dari mulut orang-orang kafir kepadamu sangatlah besarnya. Tapi kebencian yang disimpannya dalam hatinya jauh lebih besar lagi kepadamu. Itu Quran yang bilang itu.
Nah, kalau dia nggak mau dibunuh dengan hukum Islam, ya masuk penjara lah dia biar aman, kan gitu. Biar seminggu dijatuhkan vonis, seminggu, oh sudah, alhamdulillah, ya kan? Biar lain kali jangan dibuat. Tapi kalau bebas, saya nggak nanggung lah, terserah kalian lah mau kalian apakan dia. Saya jangan jumpa saya, kalau jumpa saya aku cekekkan lehernya. Oh takut? Oh tidak takut. Kalau takut gara-gara agama, ada. Hidup di dunia sebentar. Adakah kematian yang paling indah melainkan mati dalam membela agama Allah? Enggak. Enggak ada mati di tempat tidur alga harga 200 juta, di pangkuan istri muda umur 14 tahun. Itu tidak indah. Mati yang paling indah adalah ketika nyawa darah kita tertumpah demi menegakkan agama Allah. Paham? Udah paham habis ya? Al-Maidah 51. Saya mau bacakan sedikit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka kamu yang beriman, tidak peduli jinkah kamu, manusiakah kamu, asal kamu beriman. Dipanggil oleh Allah ini. Hei jin-jin yang beriman, hei manusia-manusia yang beriman, dipanggil. La tattakhidul yahuda wan nasara, jangan kau angkat Yahudi dan Nasrani. Ini disebut terang-terangan ini. Yahudi dan Nasrani disebut terang-terangan ini. Aulia sebagai pemimpinmu. Oh, terjemahannya nggak pemimpin. Terus apa? Wali itu bukan pemimpin. Oh, terus apa? Wali itu kawan dekat. Baik kita baca, hei orang beriman, janganlah kau angkat Yahudi dan Nasrani menjadi kawan dekatmu. Kawan dekatnya pula. Kalau pemimpin boleh, alangkah bodohnya. Kawan aja nggak boleh, apalagi penguasa. Kawan aja nggak boleh, apalagi penguasa. Saya sempat catatkan tadi ini. Mengambil hukum dalam istimbat hukum, menggali hukum itu yang pertama dalil itu mantuk sharih, dalil yang pasti. Misalnya babi itu haram, itu kan pasti itu ya. Khamar itu haram, itu pasti mantuk sharih. Atau mantuk ghairu sholih, jadi dia ghairu sharih, tidak jelas tapi ada. Yang satu lagi namanya mafhum muwafaqah aulawi fahuwal khitab. Jadi arti yang muwafaqah aulawi. Jadi gini, kalau yang kecilnya aja nggak boleh, apalagi yang besar. Kira-kira begitu. Ada yang bilang kan harus mantuk. Ya kalau ada yang mantuk, ambillah mana yang mantuk. Coba cari satu dalil di Quran boleh mengangkat pemimpin kafir. Ada? Berarti nggak ada yang mantuk. Yang ada ini mafhum muwafaqah aulawi. Jangan kau angkat sebagai temanmu. Kalau teman aja nggak boleh, apalagi istri. Kalau istri tak boleh, apalagi penguasa. Kawan aja nggak boleh. Kawan curhat, aku susah kali aku. Udah 2 bulan aku nggak ada gajiku. Tolonglah. Sama kafir begitu tak boleh. Apalagi ngangkat dia jadi pemimpin, lebih tak boleh begitu. Apakah wali itu hanya artinya teman? Tidak. Kadang-kadang diartikan teman dekat, kadang-kadang diartikan pemimpin. Wali kota itu teman dekat kota. Wali kota Pekanbaru itu temannya dekat Pekanbaru, begitu. Teman dekat atau penguasa? Penguasa Pekanbaru. Wali nikah itu teman nikah gitu. Wali nikah apa artinya? Orang yang memegang kuasa untuk menikahkan sang wanita itu. Kalau dalam fikih yang paling berkuasa bapak dan kakeknya. Namanya wali mujbir. Wali apa? Yang berhak memaksa anak gadisnya nikah dengan pilihannya. Bapaknya dengan kakek. Wali.
baru saudara kandung, baru paman, baru saudara sewali. Yang terakhir pemerintah. Sultan waliyun liman la waliyalaha. Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ini hadis sahih ya, Ibnu Majah. Jadi negara Indonesia ini pemerintahnya sah. Kalau pemerintahnya ini tidak sah, maka semua wanita yang nikah dengan wali negara, nikahnya nggak sah semua, karena pemerintahnya nggak sah, berarti jinah semua. Yang cerai pakai hukum negara juga, cerai di pengadilan, kalau pemerintahnya nggak sah, berarti cerainya juga tidak. Wah, jangan bilang tak sah, sah pemerintah ini, cuman belum islami. Presiden Jokowi itu Islam, tapi tidak islami, kan begitu. Makanya kalian pemilu tahun depan pilih yang islami. Paham? Kok berani Tengku Zulkarnain bilang dia tak islami? Memang tak islami, ku tengok. Tapi mana lebih baik dia dengan Ahok? Baiklah Jokowi dari Ahok, ya kan? Saya sampai ada lucu-lucuan, jangan kau menghina Ahok, Ahok itu Islam. Ya betul, saya terima, nggak boleh menghina orang Islam. Apalagi dia sholat, Kalau zuhur dia jadi imam. Kalau sholat zuhur dia jadi imam. Sholat asar dia jadi imam. Maghrib isya enggak. Orang disuruhnya imam. Dia sholat. Saya tahu dia sholat. Presiden Yudhoyono bukan sholat aja, tahajud pun tak tinggal sejak Letnan 1. Memang hebat. Perkara ada kurang sana sini, yang namanya manusia mana ada yang sempurna. Apakah dia sudah islami? Belum. Terus gimana? Ya kita pilihlah presiden yang islami. Wali kota Pekanbaru, pilih yang islami. Paham? Dia sudah Islam semua, ini calon 4 Islam. Ya, dari 4 calon Islam itu kita pilih yang islami. Bukan sekedar Islam. Islam pun kalau tak pernah sholat subuh, mukmin fasik namanya. Paham? Paham? Ada yang bilang, pemimpin itu lebih baiklah kafir asal tidak korupsi daripada orang Islam korupsi. Korupsi itu dosa personal, dosa pribadi. Paham? Dosa pribadi. Kalau dia korupsi ditangkap polisi, disita hartanya, dimasukkan penjara, selesai urusan. Tapi kalau dia kafir, tak selesai sampai dunia, sampai akhirat. Kalau saya angkat imam sholat dari golongan orang Islam, ayo sholat zuhur, ayo sholat isya kita yuk, bapaklah jadi imam, ya jadi imam beliau, kita angkat jadi imam. Waktu sholat tuh dia kentut buang angin. Siapa yang berdosa? Imamnya atau yang angkat? Imamnya. Dia udah kentut, diam-diam saja, malu dia kan. Siapa yang berdosa? Imamnya atau yang angkat? Imamnya, karena dia mukallaf, dia menanggung hukum dari Allah. Udah kentut, kenapa dia nggak berhenti? Paham? Nah datang kita malas pula, sekali-sekali imamnya bervariasi, kita panggil pula si Kalingging. Kalingging sini kau duduk. Apa? Kata si Kalingging. Imamlah kau duduk. Aku bukan orang Islam aku. Sekali-sekali bolehlah kau jadi imam. Tak kentut pun dia tak sah sholat awal. Jelas. Biar tahu bedanya orang Islam dan orang kafir. Nah ini tentang kepemimpinan. Ada pula yang mengatakan, biarlah kafir asal jujur daripada orang Islam tapi korupsi. Ini perlu diluruskan, walau yang bilang ini seorang doktor. Saya jawab, tak mungkin kafir jujur, karena jujur itu bahasa Arabnya siddiq. Kedudukan siddiq itu 1 derajat di bawah Nabi. Di akhirat yang selamat itu 4 golongan. Berapa? 4. Ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Mereka akan mendapat bersama orang-orang yang telah kami beri nikmat atas mereka, yaitu yang pertama golongan nabi-nabi. Ada 124.000 nabi-nabi, 313 rasul. Ini golongan paling tinggi, masuk surga tanpa hisab dan memimpin kaumnya masuk surga tanpa hisab. Itu hebatnya nabi-nabi itu.
Kata Nabi Muhammad, aku bersama 70.000 umatku, rombongan pertama, kemudian rombongan kedua, kemudian rombongan ketiga, 70.000, 70.000. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang takwa masuk surga tanpa diperiksa-periksa. 70.000 itu Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi selain dia masuk surga tanpa hisab, dia bawa kaumnya yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua siddiqin, orang-orang jujur. Jujur itu perlu lama, dari kecil terus remaja sampai tua jujur, sampai satu kampung bilang dia orang jujur, kan payah itu. Nabi Muhammad lah, orang kafir Quraisy pun bilang Nabi Muhammad itu al-amin, karena dari kecil memang jujur. Itu siddiq, itu jujur, itu nomor 2 di bawah Nabi. Di bawah siddiq, syuhada, orang yang mati mempergunakan diri, nyawa, hartanya membela agama sampai mati. Itu namanya orang syahid, syuhada. Syuhada itu nomor 3. Dagingnya tidak busuk di dalam kubur. Dapat makan, dapat minum. Yurzakun farihina bima atahumullahu min fadlih. Orang mati syahid dapat makan, dapat minum, berbahagia di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Itu nomor 3. Nomor 4, wassalihin, orang-orang soleh. Soleh. Kafir jangankan jadi orang siddiq, jauh kali. Jadi soleh aja nggak bisa. Orang kafir soleh nggak ada. Apalagi orang kafir mati syahid, mana ada. Mati sangit banyak. Apalagi orang kafir siddiq, mana ada. Dalilnya kita lihat di surah Hud. Cerita Nabi Nuh. Anaknya 4, Sam, Ham, Yafid, Sam, masuk kapal. Yang paling kecil Kan'an, kalau menurut bahasa Arab kata Imam Ibnu Katsir, Yam, orang Yahudi menyebutnya Kan'an. Kan'an tidak mau naik perahu. 80 orang naik perahu. Datang ombak setinggi gunung. Fi maujin kal jibal. Tiba-tiba dilihat Nabi Nuh anaknya di atas bukit kecil sedang berusaha mau berenang, mau naik ke gunung. Dipanggil Nabi Nuh anaknya, ya bunayya rukam ma'ana, wahai anakku sayang, buah hatiku, intan manjaku, belahan jiwa, mari naik perahu ikut kami orang-orang beriman. Gabunglah sama kami orang beriman, walau naik perahu kayu, wala takum ma'al kafirin, jangan ikut orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Bapak, aku lebih yakin naik gunung, lebih selamat naik gunung daripada naik perahu bapak. Perahu bapak kayu, ombak setinggi gunung. Kalau nabrak gunung pecah mati. Ketimpa ombak sebesar gunung tenggelam mati. Lebih selamatlah ikut kafir naik gunung. Sekarang begitu, ikut orang Islam kau ya miskin kau. Lebih bagus ikut nih orang kafir, kaya kau. Nabi Nuh dulu anaknya juga udah begitu kok. Wa kana minal mughraqin. Mati anaknya tenggelam bersama orang-orang kafir. Habis topan selesai, Nabi Nuh sedih sebab ada perjanjian antara Nabi Nuh dengan Allah. Jika badai terjadi, topan terjadi, Nabi Nuh dan keluarganya dan orang-orang beriman pasti selamat. Tiba-tiba Nabi Nuh lihat anaknya satu tenggelam mati. Nabi Nuh doa, ya Rabbi inna bani min ahli. Wahai Allah, sesungguhnya Kan'an itu kan anakku, itu kan keluargaku. Janjinya nggak mati kok mati. Ditegur Allah langsung. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nabi Nuh, anakmu itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Dicoret dari keluarga Nabi. Innahu amalun. Ini alasan Allah. Innahu amalun ghairu salih. Dia beramal tapi amalnya tidak soleh. Paham? Orang kafir soleh aja nggak bisa, apalagi siddiq. Profesor Sontoloyo gue. Jadi semoga ceramahnya ada manfaat. Bisalah kita menjaga diri akidah kita. Hargailah orang Islam, karena Allah pun menghargai orang lebih tinggi dari seluruh alam semesta. Dan jangan kita menggadaikan akidah gara-gara dunia yang jelek ini. Menyesal. Bapak Ibu, terakhir pesan saya, harta dunia yang kita bawa ke kubur itu kan cuma 3 lapis kain kafan.
cuma 3 lapis kain kafan, betul? Kain kafannya kalau orang kaya dipasangnya kain sutra, haram. Harus sama kain kafan tukang becak sama kain kafan presiden, sama-sama kain katun. Cincin jamrut tinggal, ya kan? Bodoh lah orang mati bawa cincin jamrut. Tinggal, tongkatnya tinggal, mobilnya lebih parah lagi, belum mati anaknya udah berebut cari kuncinya. Tidak akan ada orang Islam mau bapaknya mati, mobil Mercy-nya ikut dikuburkan. Seandainya sayang kali pun dia sama bapaknya, alah Pak kasihan, kuburkanlah mobil ini sama bapak. Haram hukumnya. Yang bisa kita bawa ke akhirat, barang dunia ini, cuma 3 lapis kain kafan saja, tak lebih dari itu. Kain panjang dibawa pulang sama anak kita. Nurunkan mayat kan pakai kain panjang. Habis itu, angkat kain panjang itu jangan, angkat sini, marah dia udah diangkat. Kain panjang pun diambilnya pulang. Botol nyiram air kubur awak itu di botolnya pun dibawa pulang. Yang sialnya dibawanya bunga satu baskomnya pun dibawa pulang. Gara-gara itu pula awak mau menggadaikan akidah la ilaha illallah wa kanal insana zaluman jahula. Adalah manusia itu bodoh, lagi menganiaya diri sendiri. Insyaallah ya. Habis waktu, jam berapa asar? Mau nanya? Jam berapa asar itu dulu? Oke. 1, 2. Ya. Tidak akan datang hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkaitan dengan itu kan kita biasanya dengar cerita itu ketika nanti mau hari kiamat itu kan turun Nabi Isa baru turun Al-Mahdi. Lama-lagi. Jadi itu kan berarti masih banyak lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Oh iya, Nabi Isa datang masih banyak orang Islam. Dajjal dibunuh masih ada orang Islam. Iya. Setelah 40 tahun Nabi Isa wafat. Nabi Isa sempat hidup 40 tahun di Madinah, dikuburkan di sebelah kuburan Rasul. Itu kuburan Rasul itu ada tiga. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhum. Ada satu lagi kosong. Harusnya itu Siti Aisyah di situ. Istri Nabi, orang kamar tidur beliau, tapi Siti Aisyah bilang enggak, ini untuk Nabi Isa. Siti Aisyah dikubur di Baqi. Nabi Isa wafat di situ dikubur selama 40 tahun. Jadi umur Nabi Isa itu 73 tahun. 33 tahun di dunia tambah 40 tahun. Kemudian setelah itu orang beriman, kemudian mati mulai kafir lagi, habis. Tidak akan menghadapi hari kiamat huru hara itu, melainkan hanya orang-orang kafir saja. Huru hara hari kiamat tidak dialami oleh orang beriman. Huru hara hari kiamat nggak tanggung-tanggung ya. Gunung copot, watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung seperti bulu ditiup angin. Bagaimana bisa? Saya percaya. Hadis Nabi bilang matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Ketika kiamat mau datang, matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Berarti kan bumi ini terbalik nih, mutar ke sana dengan kecepatan 1.600 km per jam, 40.000 km ditempuh dalam 24 jam. Berarti kan 40.000 km bagi 24 itu 1.600 km per jam. Ini 2 kali kapal terbang ini. Bumi ini sedang berputar, kita nggak terasa. Tiba-tiba nanti balik dari ke sana menjadi ke sini, terjadi tumbukan 3.200 km per jam. Bumi ini gunung copot, bayi yang sedang disusui dibuang, nggak ada ibu membuang bayinya, tenggelam di laut aja dipeluknya anaknya sampai mati. Betul. Tapi hari kiamat yang diperlukan dibuang. Tidak ada orang Islam mengalami kiamat. Yang lain, ibu. Cepat sedikit, waktunya pendek. Yang lain siap-siap terus biar ditanya. Terima kasih Ustaz waktunya. Begini Ustaz, sekarang kan zamannya medsos. Jadi misalnya di online, WA dan sebagainya ada grup-grup. Pertanyaan saya, dalam sebuah grup itu misalnya ada 2 yang kafir, kemudian 40 orang yang muslim. Tapi yang 2 kafir ini selama ini memberikan kontribusi yang sangat baik,
misalnya suka traktir, suka ini, suka itu, pokoknya dinikmati oleh sebagian yang muslim. Kemudian dalam peristiwa Ahok hari ini, teman-teman muslim men-share segala sesuatu dakwah kepada yang muslim. Masalahnya sebagian teman muslim yang lainnya marah kepada teman muslim, sementara merasa dengan share ilmu itu menjadikan kerukunan antar warga di grup itu menjadi terganggu. Mohon penjelasan Ustaz. Tidak mesti harusnya mereka tersinggung kan. Kalau saya orang Islam, terus ada orang ngaku kiai, kanjeng, ya kan? Kan orang Islam tuh kiai kanjeng, ngaku Islam, bisa menggandakan uang, tangkap polisi, terus di-share lah di grup orang Islam oleh orang-orang Kristen. Anda tersinggung nggak? Saya nggak tersinggung. Kenapa mesti tersinggung? Memang dia rusak. Biarpun gelarnya kiai. Sekarang ini kan begini, menipu pakai gelar agama itu paling cepat. Makanya agama itu seksi, dipakai untuk menipu. Coba kalau dia nggak, kalau nipu pakai dukun, mana laku? Tengku Zulkarnain, dukun sakti, nggak laku. Tapi kalau Kiai Haji Tengku Zulkarnain, ketua kepala Padepokan Barokatullah, mampu menggandakan istri, oh laris itu. Jadi jual agama itu lebih cepat untuk mencari duit, menipu. Saya tidak marah. Kenapa dia marah? Kalau dia marah, keluar dia dari grup itu. Sebab persahabatan kita kan selama ini muamalah. Kalau dia berkawan sama kita, traktir, kasih hadiah, berkata sopan, bermuamalah dengan kita, jual beli segala macam, pinjam meminjam, boleh saja. Ini yang marah sesama muslim. Iya kan, orang Islam yang marah itu yang perlu diberitahu. Kok ente jadi marah? Saya pun begitu, dengan ngomong di ILC itu, waduh, ribuan memaki-maki saya. Dibilang kambing, udah tua bandotan, berjenggot, padahal lebih ganteng saya dari dia. Nggak tahu diri dia. Tapi saya ketawa aja. Kalau orang Melayu bilang lantak, udah situ ya. Bukan aku gara-gara kau caci maki jadi hina. Jangankan dicacinya, dibunuhnya pun nggak apa-apa kok. Kan gitu. Orang Islam harusnya diam, tidak boleh marah. Orang memang Ahok begitu kok marah. Kemarin dibilang majelis ulama ini harus dibubarkan karena mengurusi politik. Salah, kami tidak mengurus politik. Ahoknya yang mengurusi agama kami. Paham? Mana ada urusan politik? Kalau urusan pilkada Jakarta, ngapain pula orang Pekanbaru marah? Ngapain pula orang Aceh marah? Ngapain pula orang Sulawesi marah? Ngapain pula orang Yaman, orang Maroko marah? Karena bukan urusan pilkada, ini urusan agama. Ahok itu menghina agama Islam, makanya MUI bereaksi, umat Islam bereaksi. Kalau dia ngomong politik, mana kita urus? Di dunia ini yang paling hebat memimpin saya, diam aja nyawa itu. Bahkan Fir'aun pun kalah dengan saya. Kita biarkan saja lantak kaulah situ. Tapi begitu dia bilang Al-Maidah, dibohongi pakai Al-Maidah 51, kita marah. Karena itu artinya dua. Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, itu dua artinya. Pertama, surat Al-Maidah itu alat untuk membohongi. Kedua, pelakunya para ulama adalah dibunuh pakai pistol. Pistolnya alat membunuh. Pelakunya seorang dibodohi pakai surat Al-Maidah 51. Berarti surat Al-Maidah 51 itu ayat untuk membodohi orang. Dan pelakunya adalah ulama yang tukang membodohi orang. Patut gak dipenjara ini? Begitu. Silakan. Salah dia. Orang yang ketua majelis ulamanya Buya Hamka kok. Buya Hamka itu mengharamkan Natal bersama, bukan mengucapkan selamat hari Natal. Natal bersama. Ini ceritanya panjang. Waktu itu kan MUI mengeluarkan fatwa Natal bersama haram, bukan mengucapkan selamat Natal, bukan. Natal bersama. Pak Harto mengutuskan Ismail Hasan, orang Perti, orang Sumatera Barat. Kalau memang haram, bagaimana jalan keluarnya? Itu yang Ismail Hasan cerita sama saya. Jadi kemudian ditanya lah, kata Buya Hamka, jalan keluarnya Pak Harto dan seluruh pembesar-pembesar pejabat boleh datang
ke acara Natal tapi dibagi dua. Yang pertama acaranya acara seremoni, yang kedua acara ritual. Jadi seremoninya boleh datang situ, makanya Pak Harto, zaman Pak Harto perayaan Natal tuh pakai Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Saya pun heran itu 80, 81, 82. Waktu itu saya masih SMA. Kok perayaan Natal pakai lagu Indonesia Raya? Menghening cipta. Rupanya itu saran Buya Hamka kepada Ismail Hasan, dibuatlah itu. Setelah menghening cipta Indonesia Raya, Pak Harto pidato. Pidatonya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Harto. Kemudian pidato, selesai pidato, pulang. Setelah rombongan presiden pulang, barulah mereka bakar lilin. Malam kudus. Begitu fatwa Buya Hamka. Paham? Habis? Baik, terima kasih banyak. Ya, kalau saya ditanya mengucapkan selamat hari Natal pun saya tak boleh. Selamat hari Natal kan selamat hari lahirnya Tuhan. Kapan pula Tuhan lahir? Ada Tuhan lahir? Kalau selamat saja boleh. Waktu saya di Amerika, orang-orang Islam sesama mereka Kristen mengucapkan selamat hari Natal itu Happy Holiday. Happy Holiday, selamat hari libur. Happy Holiday, Happy Holiday. Kalau di sini boleh gitu, Happy Holiday, selamat hari libur. Begitu. Paham? Di Amerika Happy Holiday kok. Terkait Ahok, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohana dari Kecamatan Marpen Damai. Saya ingin tanya, begitu gencarnya reaksi umat Islam terhadap pernyataan Ahok, kenapa sampai sekarang Ahok itu belum ditindak secara hukum? Sementara waktu sahabat tadi yang menghina Muhammad, yang Muhammad nomor 11 itu kan di penjara. Ya begini. Nah, tidak sedahsyat Ahok. Kenapa Ahok dibiarkan dengan arogannya? Ya sekarang sudah garok, sekarang sudah pucat mukanya. Arogan kemarin, sekarang udah pucat mukanya. Bareskrim mengatakan bukti sudah diambil. Ceramahnya itu aslinya dari Pemda DKI sudah diambil polisi. Video aslinya. Kemudian yang kedua, saksi-saksi sudah diperiksa 8 saksi. Kepala desa, RT RW Pulau Seribu dan orang-orang yang datang situ 8 diperiksa. Dan 8-8-nya katanya Kepala Bareskrim sepakat mengatakan betul Ahok mengatakan hal itu. Nah setelah ada alat bukti dan sudah ada saksi-saksi, Ahok dipanggil. Kemarin dia datang. Walaupun di situ sebetulnya diperiksa sebagai terlapor penista agama, tapi tidak ada TV, tidak ada koran bilang begitu. Saya lihat koran, TV yang ada klarifikasi tentang masalah Pulau Seribu. Nanti kaulah. Yang jelas dia sudah dipanggil sebagai terlapor penista agama. Sekarang sudah masuk tahap penyelidikan. Setelah itu nanti penyidikan. Setelah penyidikan baru dibawa ke kejaksaan setelah P21. Dari kejaksaan baru dia diadili di pengadilan. Begitu aja. Ada proses Ahok itu jilbab semua. Oh iya. Yang kafir pun berjilbab sekarang ini. Sekarang masuk ke P3. Orang Islam kalau bawa agama nggak boleh. Itu namanya sara. Tapi kalau orang kafir bawa agama Islam, itu namanya demokrasi. Itu memang begitu sekarang. Makanya pemilih yang akan datang jangan kalian pilih Sontoloyo ini. Paham? Sejelek-jelek orang Islam pilihlah orang syukur-syukur yang berjenggot, ya kan? Nah, di sini aja. Saya tidak kepingin jadi politikus. Saya mau jadi guru aja sampai mati. Tapi di ayat-ayat Quran yang lain banyak perintah tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Ayat-ayat lain. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.